Seorang wanita muda tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu, hanya ditemani ayah dan seorang pembantu. Namun di balik perhatian tulus sang pembantu tersembunyi rahasia besar yang mampu mengguncang hidupnya. Apa yang akan terjadi ketika ia tahu bahwa pembantu itu ternyata ibunya sendiri? Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe kami doakan dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Sarah selalu dikenal sebagai perempuan muda yang hidupnya tampak rapi dan teratur. Di usianya yang menginjak pertengahan 20-an, ia sudah memiliki pekerjaan yang mapan di sebuah perusahaan desain interior. Hidupnya berjalan sesuai rencana, berangkat kerja pagi, pulang sore, dan menghabiskan malam di rumah besar peninggalan keluarganya. Meski demikian, ada satu hal yang sejak kecil selalu menjadi bayangan kosong dalam hidupnya. Keberadaan seorang ibu. Sejak Sarah mulai bisa memahami cerita, ayahnya selalu berkata dengan suara berat namun tegas. "Ibumu meninggal ketika kau masih bayi, nak. Kau terlalu kecil untuk mengingatnya." Kalimat itu berulang kali ia dengar, hingga akhirnya ia berhenti bertanya. Meski begitu, ada ruang hampa di hatinya yang tak pernah terisi. Rumah besar yang ia tempati bersama ayahnya sebenarnya tidak pernah benar-benar sepi. Ada seorang perempuan paruh yang sejak Sarah bisa mengingat selalu hadir di rumah itu, Bu Siti. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mengurus segala hal mulai dari memasak, membersihkan rumah, hingga merapikan pakaian. Namun bagi Sarah, kehadiran Bu Siti lebih dari sekadar pembantu. Ia seperti sosok pengasuh, teman berbicara, bahkan kadang terasa seperti ibu yang tak pernah ia punya. Bu Siti adalah perempuan sederhana dengan senyum hangat. Rambutnya yang mulai beruban selalu disanggul rapi. Tubuhnya kurus namun gesit. Meski usianya sudah mendekati 50, ia masih kuat bekerja dari pagi hingga malam tanpa pernah mengeluh. Yang paling diingat Sarah, Bu Siti punya kebiasaan menyelipkan doa dalam setiap aktivitas kecil. Saat menyajikan makanan, ia berbisik lirih. Semoga rezeki hari ini membawa kebaikan. Saat Sarah hendak berangkat kerja, Bu Siti selalu menepuk bahunya dan berkata, "Hati-hati di jalan, nak. Jangan lupa sarapan." Perhatian itu membuat Sarah sering merasa heran. Bagaimana mungkin seorang pembantu bisa begitu memperhatikan setiap detail kecil dirinya? Bu Siti bahkan tahu minuman kesukaan Sarah. Teh melati hangat tanpa gula dan selalu menyiapkannya setiap pagi tanpa perlu diminta. Suatu sore sepulang kerja, Sarah mendapati Bu Siti sedang duduk di teras sambil melipat pakaian. Ia tampak tersenyum kecil saat melihat Sarah datang. "Capek, Nduk?" sapanya lembut. Sarah menghela napas panjang lalu menjatuhkan tubuhnya ke kursi rotan di samping Bu Siti. "Lumayan, Bu, klien tadi cerewet sekali. Namanya juga kerja. Orang cerewet itu rezeki. Artinya dia percaya sama kamu," jawab Bu Siti bijak. Sarah hanya tersenyum. Ia terbiasa mendengar nasihat sederhana, namun penuh makna dari Bu Siti. Kadang ia merasa justru perempuan inilah yang paling mengenalnya, bukan ayahnya yang sibuk dengan urusan bisnis. Meski demikian, hubungan Sarah dengan ayahnya tidak buruk. Hanya saja ayahnya cenderung dingin dan jarang berbicara soal perasaan. Ia lelaki tegas yang hidup dengan prinsip bahwa kerja keras adalah segalanya. Obrolan mereka seringkali hanya seputar pekerjaan atau hal-hal praktis. Sedangkan untuk urusan hati, rasa takut, marah, atau rindu, ayahnya seakan menutup diri. Malam itu ketika makan malam, Sarah sempat menyinggung soal ibunya. Sesuatu yang jarang ia lakukan karena tahu ayahnya tidak suka membicarakannya. "Yah, tadi di kantor ada teman cerita tentang ibunya yang sangat perhatian. Entah kenapa aku jadi kepikiran, sebenarnya ibu seperti apa sih dulu?" tanyanya ragu. Suasana meja makan seketika hening. Sendok yang baru saja ingin disendokkan ayahnya berhenti di udara. Bu Siti yang sedang menuangkan air putih ke gelas menundukkan kepala. Ayah Sarah akhirnya menjawab dengan nada datar, "Sudah kubilang, nak, ibumu wanita baik." Tapi takdir berkata lain.
Kau masih bayi saat dia pergi. Tak banyak yang bisa kuceritakan. Sarah menatap wajah ayahnya mencari celah untuk bertanya lebih jauh. Namun sorot mata ayahnya yang dingin membuatnya mengurungkan niat. Di sisi lain, Sarah sempat melihat Bu Siti sekilas. Perempuan itu terlihat menahan sesuatu. Ada air yang menggenang di pelupuk matanya. Tapi cepat-cepat ia mengalihkan wajah dan sibuk membereskan meja. Malam itu, saat Sarah berbaring di kamar, pikirannya berputar. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Mengapa setiap kali ia bertanya tentang ibunya, suasana rumah langsung berubah kaku? Dan mengapa Bu Siti yang bukan siapa-siapa tampak begitu emosional setiap kali topik itu muncul? Namun seperti biasanya, Sarah mencoba mengusir rasa penasaran itu. Ia sudah terbiasa hidup tanpa ibu, terbiasa dengan jawaban singkat ayahnya, dan terbiasa dengan perhatian Bu Siti yang menggantikan kekosongan itu. Kehidupannya sudah teratur, bekerja, pulang, mengobrol dengan Bu Siti, lalu tidur. Tapi jauh di dalam hatinya, Sarah menyimpan kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Ia sering membayangkan bagaimana rasanya jika ibunya masih ada. Mungkin ibunya akan mengajarinya memasak, mendampinginya saat patah hati, atau sekadar menemani berbelanja baju. Imajinasi itu selalu datang di malam-malam sunyi ketika ia merasa sendirian. Di tengah semua keteraturan itu, Sarah tidak pernah menyangka bahwa rahasia besar tengah bersembunyi di balik dinding rumahnya. Rahasia yang selama bertahun-tahun dijaga rapat oleh ayahnya dan juga oleh Bu Siti yang diam-diam memikul beban berat. Rahasia itu cepat atau lambat akan meruntuhkan seluruh keteraturan hidup Sarah. Hari Sabtu biasanya menjadi waktu yang paling ditunggu Sarah. Setelah 5 hari penuh bekerja di kantor, ia bisa menghabiskan waktu di rumah untuk sekedar bersantai. Pagi itu, udara cukup sejuk. Sarah duduk di meja makan sambil menikmati teh melati hangat buatan Bu Siti. Sesekali ia membuka ponsel melihat unggahan teman-temannya yang sibuk berkumpul bersama keluarga. Ada yang mengunggah foto bersama ibu di dapur. Ada juga yang bercerita tentang liburan keluarga. Senyum di wajah Sarah perlahan memudar. Ada rasa asing yang menyeruak setiap kali ia melihat pemandangan itu. Bukan iri, melainkan semacam kekosongan. Ia tak pernah tahu rasanya duduk bersama seorang ibu, bercanda ringan, atau sekadar mendengar nasihat penuh kasih. Semua itu terasa seperti cerita dongeng baginya. Kenapa murung enduk? Suara lembut Bu Siti membuat Sarah tersentak. Ia buru-buru menegakkan tubuhnya, mencoba tersenyum. Ah, enggak Bu, cuma lagi lihat foto teman-teman. Bu Siti melirik sekilas ke arah ponsel Sarah. Lalu meletakkan piring berisi pisang goreng hangat. Sudahlah, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu ini sudah punya banyak hal yang patut disyukuri. Sarah mengangguk, tapi hatinya tetap terasa berat. Ia ingin sekali bercerita lebih jauh, ingin sekali bertanya tentang sosok ibu. Namun seperti biasa, ia menahan diri. Siang harinya, Sarah memutuskan membersihkan gudang kecil di belakang rumah. Gudang itu jarang dibuka, karena penuh dengan barang-barang lama, peninggalan almarhum kakek dan neneknya. Udara di dalam gudang terasa pengap dan berdebu, membuat Sarah terbatuk-batuk kecil saat mendorong pintu kayu yang berderit. Rak-rak kayu tua dipenuhi kotak karton, koper, dan perabotan yang sudah tak terpakai. Sarah mulai memindahkan satu persatu sambil sesekali tertawa kecil melihat barang-barang unik. Ada radio kuno yang antenanya bengkok. Ada boneka kayu yang sudah copot tangannya, hingga koleksi kaset pita yang sebagian labelnya sudah pudar. Namun sesuatu menarik perhatiannya. Di sudut rak paling bawah ada sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat tua. Kotak itu tertutup debu tebal, tapi terlihat masih cukup kokoh. Rasa penasaran mendorong Sarah untuk mengangkatnya. Ia meniup debu yang menempel, lalu membuka penutup kotak dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa benda yang tampak usang. Sebuah buku catatan dengan sampul lusuh. Beberapa foto lama yang warnanya mulai memudar, dan sehelai kain selendang bermotif bunga. Selendang itu menarik perhatian Sarah, lebih dari benda lainnya. Ia meraihnya, lalu menibaskan debu yang menempel. Di salah satu sudut selendang, ada tulisan tangan yang disulam rapi dengan benang putih untuk Sarah.
Jantung Sarah berdegup lebih cepat. Selendang itu jelas dibuat khusus untuk dirinya. Namun siapa yang membuatnya? Seingatnya ayahnya tidak pernah bercerita soal benda-benda semacam ini. Dengan tangan sedikit gemetar, Sarah membuka tumpukan foto di kotak itu. Sebagian besar foto adalah potret keluarga. Ayahnya saat muda, kakek, nenek, dan beberapa kerabat. Namun, ada satu foto yang membuat napasnya tercekat. Seorang perempuan muda dengan wajah lembut tersenyum sambil menggendong bayi kecil. Perempuan itu tidak asing. Ada sesuatu di matanya yang terasa dekat. Siapa dia? Gumam Sarah lirih. Belum sempat ia merenungkan lebih jauh. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Bu Siti muncul di pintu gudang membawa kain lap. Matanya langsung tertuju pada selendang di tangan Sarah. Sejenak ekspresinya berubah antara kaget, cemas, dan panik. Kamu ngapain di sini? Tanya Bu Siti cepat. Sarah menoleh agak gugup karena merasa ketahuan. Aku cuma bersih-bersih terus nemu kotak ini. Ada selendang sama foto-foto lama. Bu Siti melangkah mendekat, lalu buru-buru meraih kotak itu dari tangan Sarah. Ini cuma barang lama, gak penting. Kotor bisa bikin kamu sakit. Sudah, biar ibu yang bersin. Sarah mengernyit, merasa janggal dengan sikap Bu Siti. Perempuan itu biasanya santai jika ia menemukan barang-barang lawas, tapi kali ini reaksinya berlebihan. Tapi Bu, di selendang ini ada tulisan namaku. Kenapa bisa begitu? Tanya Sarah pelan. Bu Siti terdiam sejenak, bibirnya bergerak seakan ingin menjawab, tapi akhirnya hanya tersenyum canggung. Mungkin dulu kakek atau nenekmu yang bikin. Mereka kan sayang sekali sama kamu. Lalu perempuan di foto ini siapa? Sarah mengangkat salah satu foto, menunjuk sosok wanita muda yang tersenyum sambil menggendong bayi. Bu Siti terlihat semakin gelisah. Tangannya meraih foto itu, lalu cepat-cepat mengembalikannya ke dalam kotak. Sudah, jangan banyak tanya enduk. Itu masa lalu, nggak usah dipikirkan. Sarah menatap Bu Siti, lekat-lekat. Ada sesuatu di mata perempuan itu. Seperti ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan. Namun, ia memilih diam meski hatinya penuh tanda tanya. Malam itu, Sarah berbaring di kamarnya sambil menatap langit-langit. Pikirannya terus kembali pada selendang dan foto itu. Nama yang disulam di selendang, wajah perempuan di foto, dan sikap gugup Bu Siti, semuanya terasa tidak wajar. Ia ingat betul bagaimana ayahnya selalu berkata bahwa ibunya sudah meninggal. Tapi kalau begitu, siapa perempuan di foto itu? Dan mengapa Bu Siti terlihat begitu panik ketika ia menemukannya? Perasaan aneh mulai tumbuh di hati Sarah. Bayangan masa lalu yang selama ini tertutup mulai merayap ke permukaan. Ada potongan-potongan cerita yang terasa hilang, dan entah kenapa ia merasa kebenaran yang sesungguhnya jauh. Siti duduk sendirian di dapur malam itu, di mana Bu Siti menggenggam selendang yang sempat dipegang Sarah. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu cepat atau lambat rahasia itu akan terbongkar. Tapi ia belum siap. Ia takut, terlalu takut pada kenyataan yang akan menghancurkan keteraturan hidup mereka semua. Sementara Sarah, dengan segala kebingungannya, mulai merasakan bahwa hidupnya yang selama ini tenang, mungkin tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah penemuan selendang di gudang berjalan dengan suasana yang berbeda untuk Sarah. Meski ia mencoba bersikap biasa saja, pikirannya tak bisa berhenti memikirkan benda itu. Ia terus bertanya dalam hati, siapa sebenarnya perempuan di foto, dan mengapa ada selendang dengan namanya. Namun ada hal lain yang mulai ia perhatikan. Kedekatan Bu Siti dengannya semakin jelas terasa. Memang sejak dulu, Bu Siti selalu perhatian. Tapi setelah Sarah menemukan kotak di gudang, ia jadi lebih peka dan mulai menyadari detail kecil yang sebelumnya diabaikan. Pagi itu, Sarah turun ke meja makan dengan wajah agak muram. Semalam ia lembur di kantor, membuat kepalanya terasa berat. Begitu ia duduk, Bu Siti langsung menyajikan semangkuk bubur ayam hangat dengan taburan bawang goreng. Loh, kau tahu, aku lagi pengen bubur, Bu? Tanya Sarah heran. Bu Siti tersenyum, menatapnya dengan tatapan penuh kasih. Kalau wajahmu pucat, biasanya kamu nggak doyan makanan berat.
jadi ibu bikin bubur saja biar gampang masuk perut. Sarah terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia tidak ingat pernah mengatakan hal itu pada Bu Siti. Bagaimana mungkin perempuan itu tahu kebiasaan kecilnya hanya dengan melihat raut wajah? Hal serupa terjadi di kantor. Saat Sarah merasa stres menghadapi presentasi besar, Bu Siti selalu menelepon di waktu yang tepat. Jangan lupa minum air putih. Jangan kebanyakan mikir. Kamu pasti bisa, katanya di ujung telepon. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa mampu menenangkan hati Sarah. Bahkan soal makanan pun, Bu Siti seperti punya indera keenam. Sarah pernah iseng berkata pada teman-temannya di kantor bahwa ia tiba-tiba ingin makan bakwan jagung. Saat pulang kerja, ternyata Bu Siti sudah menyiapkan bakwan jagung panas dengan sambal kecap. Wah, Bu, kayak cenayang saja. Baru tadi siang takku kepikiran ini, kata Sarah sambil terkekeh. Bu Siti hanya tersenyum, pura-pura sibuk di dapur. Namanya juga sudah lama ngurus kamu, jadi tahu maunya apa. Namun, bagi Sarah, perhatian itu semakin lama terasa aneh. Wajar jika seorang pembantu dekat dengan majikannya, tapi kedekatan ini seakan berbeda. Bu Siti tahu cara menenangkannya saat sedih, tahu bagaimana membuatnya tertawa, bahkan tahu lagu pengantar tidur yang ia suka ketika masih kecil. Padahal, Sarah sendiri tidak pernah menceritakan hal itu pada siapapun. Malam itu, saat Sarah duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, Bu Siti datang membawa segelas susu hangat. "Untuk apa ini, Bu?" tanya Sarah sambil menerima gelas. "Kalau kamu lagi banyak pikiran, susah tidur, jadi ibu bikinkan susu hangat biar tidurnya nyenyak," jawab Bu Siti lembut. Sarah menatap Bu Siti cukup lama sebelum akhirnya menghela napas. "Bu, sebenarnya kenapa sih ibu begitu perhatian sama aku? Maksudku, aku tahu ibu sudah lama kerja di rumah ini, tapi kadang rasanya perhatian ibu itu lebih dari sekadar seorang pembantu." Pertanyaan itu membuat suasana seketika hening. Bu terdiam lalu duduk di sofa sebelah Sarah. Ia menatap ke arah televisi, seolah mencari alasan untuk tidak menatap mata Sarah. "Ibu sudah anggap kamu seperti anak sendiri. Kamu kan dari kecil ibu yang urus. Wajar kalau ibu hafal kebiasaanmu," jawabnya akhirnya dengan suara pelan. Jawaban itu terdengar logis, tapi hati Sarah tetap merasa ada yang janggal. Ia meneguk susunya pelan, lalu mencoba mengganti topik agar suasana tidak terlalu tegang. Namun bayangan itu terus menghantui pikirannya. Di hari-hari berikutnya, semakin banyak hal kecil yang membuat Sarah bertanya-tanya. Suatu kali ia jatuh sakit karena demam, ayahnya sedang dinas keluar kota, jadi hanya ada Bu Siti yang merawatnya. Perempuan itu dengan sigap menyiapkan kompres, memasak sup hangat, bahkan begadang semalaman di kursi dekat ranjang Sarah. Ketika Sarah terbangun di tengah malam, ia melihat Bu Siti tertidur sambil duduk. Kepalanya bersandar di tepi ranjang. Tangannya masih menggenggam kain kompres yang setengah basah. Pemandangan itu membuat hati Sarah bergetar. Tidak ada pembantu yang mau repot seperti ini. Ini lebih seperti kasih seorang ibu. "Kenapa ibu begitu?" gumam Sarah lirih menatap wajah lelah Bu Siti yang tertidur. Esok paginya saat demamnya mulai reda, Sarah mencoba mengucapkan terima kasih. "Bu, aku benar-benar beruntung punya ibu di rumah ini. Kalau nggak ada ibu, mungkin aku nggak tahu harus bagaimana." Bu Siti hanya tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ia menepuk tangan Sarah perlahan. "Sudah tugas ibu enduk. Kamu nggak usah pikir macam-macam." Kata-kata itu bukannya meredakan, justru semakin menambah rasa penasaran. Suatu sore, Sarah iseng berbincang dengan temannya. Din, aku heran deh. Di rumahku ada pembantu namanya Bu Siti. Dia tuh terlalu perhatian sama aku. Kadang rasanya lebih kayak ibu sendiri." Dina tertawa kecil. "Ya, mungkin dia sudah anggap kamu anak. Kan banyak tuh orang yang kerja lama sama keluarga, jadi kayak bagian keluarga sendiri." "Iya sih," jawab Sarah ragu. "Tapi dia tahu hal-hal kecil tentang aku yang bahkan ayahku nggak tahu. Misalnya makanan kesukaan atau kebiasaan aku kalau lagi sedih. Rasanya aneh aja."
Dina mengangkat bahu. Kalau kamu curiga, coba aja tanya langsung. Siapa tahu ada cerita masa lalu yang belum kamu tahu. Ucapan Dina menancap di hati Sarah. Tapi setiap kali ia ingin bertanya, ada rasa takut yang menahan. Ia takut melukai hati Bu Siti. Takut jawaban yang keluar justru membuka luka lama. Malam itu saat Sarah hendak tidur, ia kembali teringat selendang di gudang. Wajah perempuan di foto dan perhatian Bu Siti yang seolah tanpa batas. Semua potongan itu mulai membentuk tanda tanya besar di benaknya. Siapa sebenarnya Bu Siti? Kenapa dia begitu mengerti aku? Lebih dari siapapun. Pikir Sarah sambil memejamkan mata. Ia belum tahu bahwa pertanyaan itu adalah awal dari terbongkarnya rahasia besar yang selama ini dijaga rapat. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 11.19 menit. Sarah belum juga bisa memejamkan mata. Ia baru saja menyelesaikan pekerjaan kantornya. Tapi pikirannya tidak berhenti berputar. Entah kenapa, sejak menemukan selendang dan melihat sikap Bu Siti yang selalu menghindar, hatinya dipenuhi rasa penasaran bercampur gelisah. Ia berjalan keluar kamar dengan niat mengambil segelas air di dapur. Rumah tampak gelap, hanya diterangi lampu kecil di ruang tengah. Namun, langkah Sarah terhenti saat mendengar suara samar dari arah ruang kerja ayahnya. Suara itu bukan hanya ayahnya, melainkan juga Bu Siti. Sarah menahan napas, mendekat perlahan agar tidak ketahuan. Ia berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka. Jantungnya berdentum keras saat menangkap percakapan itu. "Pak, sampai kapan saya harus sembunyi begini?" Suara Bu Siti lirih penuh tekanan. Lalu terdengar suara berat ayahnya. Tegas, tapi terdengar gusar. "Kau seharusnya tidak muncul di hadapan Sarah. Dia tidak boleh tahu siapa kamu sebenarnya. Itu akan menghancurkan hidupnya." Darah Sarah seakan berhenti mengalir. Kalimat itu memukul telinganya dengan keras. "Tidak boleh tahu siapa kamu sebenarnya." Apa maksudnya? Siapa sebenarnya Bu Siti? Di dalam ruangan, Bu Siti terdengar terisak. "Tapi dia anak saya juga, Pak. Saya hanya ingin berada di dekatnya." Ayahnya membalas cepat. Nadanya meninggi. "Cukup. Jangan pernah katakan itu lagi. Kalau dia tahu, semua yang sudah saya bangun akan runtuh. Kau mengerti?" Sarah menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak bersuara. Matanya membelalak. Tubuhnya bergetar hebat. Kata-kata yang baru saja ia dengar mengoyak ketenangannya. "Anak saya juga." Apakah Bu Siti baru saja mengaku sebagai ibunya? Ia mundur perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Segera setelah itu, ia berlari kecil ke kamarnya, menutup pintu, lalu duduk di tepi ranjang dengan napas tengah. Perasaan bercampur aduk menyelimutinya. Terkejut, bingung, marah, sekaligus takut. Sarah mencoba menenangkan diri. Mungkin ia salah dengar. Mungkin maksud Bu Siti bukan begitu. Tapi suara itu jelas. Kata-katanya tidak salah tangkap. Malam itu ia hampir tidak bisa tidur. Ia hanya terbaring sambil menatap langit-langit. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang semakin menyesakkan dada. Keesokan harinya, Sarah berusaha bersikap normal. Saat sarapan, ia menatap Bu Siti yang sibuk menyiapkan meja. Ada rasa canggung yang kini tumbuh. Ia ingin bertanya langsung, tapi lidahnya terasa keluh. Bu Siti pun tampak berbeda. Senyumnya ada, tapi matanya sembab. Seolah semalaman habis menangis. Ayahnya duduk seperti biasa membuka koran. Tak banyak bicara. Suasana meja makan terasa lebih dingin dari biasanya. Sarah hanya bisa menggenggam sendok erat-erat. Mencoba menyembunyikan kegelisahan yang bergejolak di dalam hati. Hari-hari setelahnya, Sarah mulai diam-diam menyelidiki. Ia tidak bisa lagi mengabaikan rasa penasarannya. Sepulang kerja, ia menyempatkan diri kembali ke gudang, mencari kotak lain yang mungkin menyimpan jawaban. Ia menemukan beberapa foto lama. Sebagian rusak dimakan waktu. Namun, tidak ada petunjuk jelas selain foto perempuan yang pernah ia lihat sebelumnya. Sarah memperhatikan foto itu dengan seksama.
Perempuan muda dengan senyum lembut itu memiliki sorot mata yang entah kenapa terasa sangat mirip dengan dirinya. Garis wajah bahkan lekuk bibirnya seperti pantulan dirinya sendiri. Semakin lama ia menatap, semakin kuat keyakinan di hatinya. Itu bukan sembarang orang, itu ibunya. Suatu malam, Sarah mencoba menguji Bu Siti dengan pertanyaan samar. "Bu," katanya sambil pura-pura santai di ruang tamu. "Kalau misalnya seseorang menyimpan rahasia besar dari keluarganya, menurut ibu itu benar atau salah?" Bu terdiam sejenak lalu menatap Sarah dengan tatapan penuh arti. "Kadang orang menyimpan rahasia bukan karena ingin berbohong, Nduk, tapi karena ingin melindungi orang yang disayanginya. Meski kadang justru menyakitkan." Jawaban itu membuat dada Sarah semakin sesak. Ia ingin sekali berteriak, "Apakah ibu yang dimaksud itu kamu, Bu Siti?" Namun ia menahan diri. Ia tahu ia belum siap mendengar jawaban langsung. Malam berikutnya, Sarah kembali mendengar suara ayahnya dan Bu Siti kali ini dari ruang dapur. Percakapan itu lebih singkat, tapi cukup untuk membuat hatinya semakin bergejolak. "Jangan dekat-dekat dengan Sarah terlalu sering. Dia mulai curiga," ujar ayahnya dingin. "Aku tidak bisa, Pak. Aku tidak sanggup berpura-pura seolah aku bukan siapa-siapa baginya," jawab Bu Siti dengan suara bergetar. Sarah yang mendengar dari balik lorong hampir menjatuhkan gelas yang ia pegang. Ia menahan air mata lalu segera berlari kembali ke kamarnya. Kini ia tidak lagi ragu. Ada sesuatu yang besar disembunyikan dari dirinya. Hari-hari berikutnya, sikap Sarah mulai berubah. Ia menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan mudah tersentuh oleh hal-hal kecil. Teman-temannya di kantor sampai bertanya, tapi ia hanya menjawab lelah. Padahal hatinya sedang hancur oleh kebingungan. Di rumah, ia mulai mengamati Bu Siti dengan lebih teliti. Cara Bu Siti menatapnya, cara perempuan itu tersenyum saat ia tertawa, hingga cara ia diam-diam menyelipkan doa ketika Sarah pergi bekerja. Semua perhatian itu kini terasa berbeda, seperti kasih seorang ibu yang selama ini hilang darinya. Sarah tahu, ia tidak bisa terus begini. Jika rahasia itu benar, ia berhak tahu kebenarannya. Ia berhak tahu siapa sebenarnya Bu Siti dan mengapa ayahnya menutupinya selama ini. Di malam yang sepi, ia berjanji pada dirinya sendiri. "Aku akan cari tahu hapun Rikonnya. Aku harus tahu siapa sebenarnya ibuku." Rahasia yang selama ini dijaga rapat mulai retak, dan Sarah bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengguncang hidupnya. Hari itu hujan turun deras membasahi seluruh sudut halaman rumah. Sarah berdiri di depan jendela kamarnya, memandangi rintik air yang menetes di kaca. Hatinya tak kalah deras dari hujan di luar sana. Sejak mendengar percakapan ayah dan Bu Siti beberapa waktu lalu, pikirannya tidak pernah tenang. Ia tahu rahasia itu nyata. Ia tahu Bu Siti menyimpan sesuatu yang besar, sesuatu yang berkaitan langsung dengan dirinya. Malam-malamnya selalu dihantui kalimat yang berputar ulang di kepalanya. "Dia anak saya juga, Pak." Sarah tidak tahan lagi. Ia harus mencari tahu, tidak peduli apapun yang terjadi. Pagi itu, saat rumah masih sepi karena ayahnya pergi ke kantor lebih awal, Sarah memberanikan diri masuk ke kamar Bu Siti. Tangannya bergetar saat memutar gagang pintu yang tak terkunci. Kamar itu sederhana. Ranjang kayu, lemari kecil, dan meja dengan beberapa barang pribadi. Matanya menyapu ruangan hingga berhenti pada sebuah kotak kayu tua di atas lemari. Dengan hati-hati, ia menurunkannya. Kotak itu terkunci, tapi kuncinya ternyata tergantung rapi di samping. Saat membuka, dadanya terasa sesak. Di dalamnya tersimpan beberapa barang, sepucuk surat, foto lama, dan selembar akta kelahiran yang membuat tangannya hampir terlepas. Nama yang tertulis di akta itu membuatnya gemetar. Sarah Adinda Putri, nama lengkapnya. Namun pada kolom ibu kandung tertulis jelas Siti Nurjanah. Dunia seolah berhenti berputar. Jantungnya berdetak tak karuan. Matanya berair tanpa ia sadari. Semua yang ia takutkan kini menjadi nyata. Bu bukan sekadar pembantu. Dia adalah ibu kandungnya sendiri. Sarah menutup mulutnya, berusaha menahan isak.
Ia menatap foto di dalam kotak. Seorang perempuan muda, yang tak lain adalah Bu Siti, di masa lalu menggendong bayi mungil yang pasti adalah dirinya. Air mata jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Di satu sisi, hatinya terasa hangat, karena ternyata ibunya tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Tapi di sisi lain, amarah membara. Kenapa harus disembunyikan? Kenapa ayahnya berbohong selama ini? Pintu kamar berderit. Bu Siti masuk tanpa mengetuk, lalu terperanjat melihat Sarah sedang duduk di lantai dengan kotak terbuka di depannya. Wajah Bu Siti pucat, matanya membesar dan tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Suaranya nyaris tak terdengar. Sarah menoleh dengan mata merah basah. Tangannya gemetar sambil mengangkat akta kelahiran. Jadi ini benar, Bu, kamu ibuku. Suasana membeku. Hanya suara hujan deras di luar yang menemani. Bu Siti menutup mulutnya. Air matanya langsung mengalir. Ia tak lagi bisa menyangkal. Iya, Enduk. Aku ibumu, jawabnya lirih. Suara bergetar penuh penyesalan. Sarah melempar akta itu ke lantai. Kenapa kamu bohong? Kenapa kamu sembunyikan semua ini dariku? Selama ini aku menganggapmu hanya pembantu. Apa kamu tidak tahu betapa hancurnya aku sekarang? Bu Siti terseduh mencoba mendekat. Ibu minta maaf. Ibu tidak punya pilihan. Waktu itu keadaan memaksa. Ayahmu. Cukup. Sarah memotong dengan suara meninggi. Jangan salahkan ayah. Kamu yang memilih pergikan. Kamu yang meninggalkan aku. Tangis pecah. Bu Siti jatuh berlutut, memegang tangan Sarah yang berusaha menarik diri. Tidak, Enduk. Ibu tidak pernah ingin meninggalkanmu. Semua terjadi karena keadaan. Karena ayahmu tidak mengizinkan aku bersamamu. Sarah mundur beberapa langkah, dadanya sesak. Perasaan cinta dan benci bercampur membuat pikirannya kacau. Bagian dirinya ingin memeluk Bu Siti, tapi sisi lain ingin berteriak dan melarikan diri sejauh mungkin. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka keras. Ayahnya baru pulang, lebih cepat dari biasanya. Wajahnya langsung tegang melihat pemandangan itu. Sarah menangis. Bu Siti berlutut dan kotak rahasia terbuka. Sarah. Suara ayahnya keras. Apa yang kau lakukan? Sarah berdiri menatap ayahnya dengan pandangan penuh luka. Ayah, kenapa? Kenapa ayah bohong? Kenapa ayah tidak pernah bilang kalau Bu Siti adalah ibu kandungku? Wajah ayahnya mengeras, tapi matanya bergetar menahan emosi. Itu semua demi kebaikanmu, Sarah. Kau tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku berhak tahu, teriak Sarah. Aku bukan anak kecil lagi. Aku berhak tahu siapa ibuku. Aku berhak tahu kebenarannya, bukan disuapi kebohongan. Suasana menjadi panas. Bu menangis lebih keras, sementara ayahnya memandang tajam ke arahnya, lalu ke Sarah. Kalau kau tahu semuanya, suara ayahnya berat. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Sarah mendekat menantang. Aku tidak peduli. Katakan padaku sekarang. Ayah, apa salahnya kalau aku tahu? Apa salahnya kalau aku mengenal ibuku sendiri? Ayahnya terdiam. Wajahnya menegang. Seakan ada perang batin besar di dalam dirinya. Bu Siti hanya bisa menangis. Mengusap air mata sambil berbisik. Maafkan ibu, Enduk. Maafkan ibu. Hari itu menjadi awal dari kehancuran yang sebenarnya. Setelah konfrontasi itu, Sarah merasa dunianya runtuh. Ia tidak lagi bisa memandang Bu Siti seperti dulu. Ada jarak yang tumbuh. Meski dalam hati kecilnya ada kerinduan mendalam yang tak bisa ia pahami, dengan ayahnya pun hubungannya renggang. Sarah mulai sering mengurung diri di kamar, menolak makan bersama. Hatinya dipenuhi dilema. Apakah ia harus mendekati Bu Siti yang selama ini ternyata ibunya, atau menjauh karena sakit hati akibat kebohongan yang mereka sembunyikan? Setiap kali melihat Bu Siti di rumah, hatinya bergetar. Perempuan itu selalu berusaha mendekat, menatapnya dengan mata penuh cinta. Tapi Sarah sering menghindar takut jika mendekat. Amarahnya akan meledak lagi. Di sisi lain ia juga merasa bersalah. Bagaimanapun, Bu Siti adalah ibunya. Kasih sayang yang ia rasakan selama ini bukan palsu, tapi rasa sakit karena dibohongi membuat luka itu begitu dalam. Suatu malam, Sarah duduk sendirian di balkon.
Hujan sudah reda, hanya menyisakan aroma tanah basah. Ia menatap langit, hatinya kacau. Kenapa harus begini? Gumamnya lirih. Kenapa ibu harus jadi orang asing di rumahku sendiri? Air matanya kembali jatuh. Ia mulai menyadari apa yang terjadi hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak bisa menghapus kenyataan bahwa Bu Siti adalah ibunya. Dan ia juga tidak bisa memaafkan dengan mudah kebohongan yang telah ditanam begitu lama. Namun di dalam hatinya ada benih kecil yang mulai tumbuh. Rasa ingin tahu lebih dalam tentang kebenaran masa lalu. Jika memang ayah menyembunyikan sesuatu, ia harus tahu semuanya. Hanya dengan begitu ia bisa menemukan jalannya sendiri. Dan malam itu, Sarah bertekad. Ia tidak akan berhenti sampai semua rahasia benar-benar terungkap. Hari-hari setelah pengungkapan itu terasa panjang dan menyesakkan bagi Sarah. Setiap sudut rumah kini menyimpan luka. Meja makan tempat mereka biasanya berbincang ringan berubah jadi ruang penuh keheningan. Ruang keluarga yang biasanya dipenuhi tawa, kini hanya diisi tatapan canggung yang tak berani saling bertemu. Sarah lebih sering mengurung diri di kamar menjauh dari ayah maupun Bu Siti. Namun ia tahu, ia tak bisa selamanya bersembunyi. Ada pertanyaan yang belum terjawab. Dan semakin lama, ia menahan diri. Semakin dalam pula, luka itu menggali hatinya. Pertengkaran di meja makan. Suatu malam, ketika hujan turun deras lagi, Sarah akhirnya duduk di meja makan bersama ayah dan Bu Siti. Ketegangan terasa menekan udara. Tidak ada suara selain denting sendok yang beradu dengan piring. Sarah meletakkan sendoknya keras-keras. Aku tidak tahan lagi. Aku butuh jawaban sekarang. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Ayahnya berhenti mengunyah, menata putrinya dengan wajah berat. Jawaban apa yang kau inginkan? Sarah semua, seru Sarah dengan mata berair. Kenapa ibu harus berpura-pura jadi pembantu? Kenapa ayah berbohong bahwa ibu sudah meninggal? Apa salahku sampai harus diperlakukan begini? Bu Siti menunduk. Tangannya gemetar. Enduk, tolong dengarkan ibu dulu. Sarah menunjuknya dengan mata penuh amarah. Jangan panggil aku Enduk. Kau bahkan tidak mengaku sebagai ibuku selama ini. Bagiku, kau hanya orang asing yang menyelinap masuk ke hidupku dengan cara yang keji. Tangis pecah. Bu Siti menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ayah Sarah menepuk meja. Suaranya tegas, bergetar menahan emosi. Cukup Sarah, jangan bicara seperti itu pada ibumu. Sarah menatapnya dengan tatapan penuh luka. Oh, jadi sekarang ayah mau membelanya. Setelah bertahun-tahun ayah bilang dia sudah mati. Ayah pikir aku bisa menerima semua ini begitu saja. Kebenaran yang disembunyikan. Ayah Sarah menghela napas panjang lalu berdiri. Wajahnya pucat. Sorot matanya tajam tapi penuh penyesalan. Aku menyembunyikan kebenaran karena masa lalu kami tidak sederhana. Sarah bangkit berdiri berhadapan dengannya. Katakan semuanya. Ayah, jangan ada lagi rahasia. Hening panjang menyelimuti ruangan sebelum ayahnya mulai berbicara. Dulu sebelum kau lahir, keluarga besarku tidak menyetujui pernikahan kami. Mereka menolak ibumu karena alasan status sosial. Mereka bilang dia tidak pantas mendampingi aku. Sarah menoleh pada Bu Siti yang masih terisak. Wajahnya penuh luka lama yang terbuka kembali. Aku melawan mereka. Lanjut ayahnya. Tapi tekanan terlalu besar. Saat kau lahir, keadaan semakin rumit. Ibumu dipaksa pergi. Aku memilih berbohong padamu, karena kupikir itu cara terbaik agar kau tidak merasa terombang-ambing. Cara terbaik. Sarah hampir menjerit. Dengan memisahkan aku dari ibuku sendiri. Dengan membuatku hidup dalam kebohongan. Apa ayah sadar luka sebesar apa yang kalian ciptakan? Ayahnya terdiam. Suaranya pecah saat berkata, aku hanya ingin melindungimu nak. Pertarungan emosi. Sarah tidak kuat lagi. Ia berbalik pada Bu Siti. Air matanya jatuh deras. Dan kamu, Bu, kenapa kamu rela jadi pembantu di rumah ini? Padahal aku anakmu, kenapa tidak pernah sekalipun kamu bicara? Bu Siti mencoba mendekat, tapi Sarah mundur. Aku ingin dekat denganmu, Sarah, itu saja.
Aku tidak diizinkan mengaku sebagai ibumu. Jadi, aku memilih cara apun, meski harus menanggung hinaan sebagai pembantu. Yang penting aku bisa melihatmu tumbuh walau dari kejauhan. Jawaban itu menusuk Sarah seperti pisau. Hatinya bergetar, ada rasa haru yang dalam. Tapi amarah menutupinya. Kalian berdua tega sekali. Satu berbohong, satu bersembunyi. Aku anak kalian, tapi aku merasa seperti orang asing di keluarga sendiri. Pertengkaran itu membuat ruangan berguncang dengan emosi. Tidak ada yang menangis lebih keras dari Bu Siti. Tidak ada yang lebih hancur daripada tatapan Sarah. Dan tidak ada yang lebih menyesakkan daripada keheningan ayahnya, yang tahu betapa salah langkah yang ia ambil dulu. Malam yang dingin. Setelah pertengkaran itu, Sarah berlari ke kamarnya, membanting pintu. Ia jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa henti. Kata-kata. Kasih yang dalam. Ketika Aldan melangkah keluar dari warung itu menjelang siang, dunia terasa sedikit berbeda. Tidak lebih ramah, tapi setidaknya tidak sepenuhnya dingin. Kebaikan orang asing itu meninggalkan jejak hangat di dadanya, namun tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Setiap langkah masih terasa berat dan kepalanya sesekali berdenyut. Ia tahu sakit ini bukan hanya soal tubuh. Ada beban emosi yang ikut melemahkannya. Di kantor Pak Rudi tampak lebih pendiam dari biasanya. Rapat-rapat berjalan. Keputusan dibuat namun pikirannya melayang. Ia memandang layar presentasi tanpa benar-benar melihat isinya. Setiap kali matanya terpejam sejenak, potongan mimpi semalam kembali muncul. Wajah anak kecil itu hujan tangisan. Pak Rudi menekan pelipisnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa rapuh. Ada dorongan aneh untuk mencari tahu untuk membuka kembali berkas lama yang selama ini ia hindari. Sore itu ia memerintahkan asistennya mencari arsip lama, dokumen tentang kecelakaan yang pernah menyubah hidupnya. Asisten itu tampak ragu, namun tidak bertanya. Saat Pak Rudi sendirian di ruang kerjanya, ia menatap jendela besar yang menghadap kota. Di bawah sana, ribuan orang berjuang dengan hidup mereka masing-masing. Di antara mereka, mungkin ada seseorang yang kehidupannya bersinggungan dengan masa lalunya. Tanpa ia sadari, luka lama memang bisa ditutup, tapi tidak pernah benar-benar sembuh. Dan ketika ia terbuka kembali, rasa sakitnya jauh lebih tajam. Sore menjelang malam, Aldan duduk di taman kecil menghadap langit yang mulai memerah. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya lebih jernih. Ia memikirkan orang-orang yang menolongnya, memikirkan hidup yang terus berjalan meski ia jatuh berkali-kali. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, seseorang yang pernah melukainya sedang mulai diganggu oleh kenangan yang sama-sama menyakitkan. Dua jiwa yang terpisah oleh waktu dan kesalahan kini perlahan ditarik kembali oleh takdir. Babak demi babak mulai mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Luka Aldan dan luka Pak Rudi yang selama ini terpisah perlahan bergerak menuju satu titik temu. Titik yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, Aldan terbangun dengan tubuh yang masih terasa lemah. Namun pikirannya jauh lebih berat daripada demam yang belum sepenuhnya pergi. Ia duduk di bangku taman dengan map lamaran di pangkuannya. Menatap halaman pertama yang telah berkali-kali dilipat dan dibuka. Ada noda air hujan yang belum kering sempurna membuat tulisannya sedikit pudar. Di sudut halaman, sebuah detail kecil kembali menarik perhatiannya. Nama ayahnya. Selama ini, Aldan jarang memikirkan tentang identitas itu. Bukan karena lupa, melainkan karena terlalu menyakitkan. Namun, setelah semua yang terjadi, pikirannya terasa terdorong untuk membuka kembali luka lama. Ia mengeluarkan dompet lusuhnya dan mengambil foto kecil yang selalu ia simpan. Foto itu sudah mulai menguning di sana. Ayahnya berdiri tegap, wajahnya serius namun hangat. Aldan menatapnya lama, mencoba mengingat detail yang selama ini terlewat. Postur tubuh itu, sorot mata itu, ada sesuatu yang terasa familiar. Aldan mengerutkan kening.
Ia mengingat kembali sosok pria yang mengusirnya di gedung besar itu. Cara berdirinya, tatapan dinginnya, nada suaranya yang tegas dan tak ruang. Saat itu Aldan mengira semua hanyalah wujud kekuasaan orang kaya yang terbiasa merendahkan yang lemah. Namun kini, perasaan aneh itu muncul kembali. Tidak mungkin, gumam Alan pelan. Ia menepis pikiran itu. Terlalu jauh, terlalu mustahil. Namun takdir seakan menolak diam. Di sisi lain kota, Pak Rudi duduk sendirian di ruang arsip rumahnya. Ruangan itu jarang dibuka. Penuh dengan map-map lama yang disusun rapi, namun tertutup debu tipis. Di atas meja, beberapa dokumen terbentang. Laporan kecelakaan, berita lama dari koran, dan satu berkas yang selalu ia hindari. Berkas tentang istrinya dan anak yang diyakininya telah meninggal. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Tahun-tahun itu kembali menyerbu ingatannya dengan kasar. Hari ketika ia menerima kabar kecelakaan. Hari ketika hidupnya terbelah dua. Ia tidak pernah melihat jasad anaknya secara langsung. Semua berdasarkan laporan dan kesaksian orang lain. Saat itu, ia terlalu hancur untuk bertanya lebih jauh. Pak Rudi menarik napas panjang. Ia berhenti di satu halaman yang memuat detail yang dulu ia abaikan. Ada catatan kecil tentang seorang bayi yang tidak ditemukan di lokasi kejadian. Catatan itu dulunya dianggap kesalahan administratif, segera ditutup tanpa penyelidikan lanjutan. Untuk pertama kalinya, Pak Rudi merasa dadanya sesak bukan karena kenangan, melainkan karena kemungkinan. Bagaimana kalau bisiknya lalu terdiam? Ia menutup berkas itu perlahan, seolah takut kenyataan akan meloncat keluar jika ia bergerak terlalu cepat. Wajah pemuda yang ia usir kembali terbayang. Tatapan mata itu, luka yang tertahan. Perasaan bersalah yang belum sempat ia pahami kini tumbuh dengan cepat. Siang hari, Aldan mendatangi sebuah panti sosial tempat ia pernah tinggal sementara bertahun-tahun lalu. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Mungkin hanya jawaban atau setidaknya potongan masa lalu yang bisa ia pegang. Seorang wanita tua yang dulu menjadi pengurus panti mengenalinya dengan susah payah. "Waldan," tanyanya ragu, lalu tersenyum tipis. "Kamu sudah besar?" Mereka berbincang singkat. Aldan menanyakan tentang orang tuanya, tentang hari-hari terakhir sebelum kecelakaan. Wanita itu terdiam lama sebelum menjawab. "Ibumu perempuan yang kuat," katanya. Akhirnya dia sering bilang, "Suatu hari ayahmu akan datang menjemput." Aldan tertegun menjemput. Wanita itu mengangguk pelan. Dia percaya ayahmu tidak tahu apa-apa, bahwa ada kesalahpahaman besar waktu itu. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aldan pulang dengan kepala penuh pertanyaan yang semakin sulit dibendung. Kenangan yang selama ini ia anggap lengkap ternyata berlubang. Ada bagian besar yang tidak pernah ia ketahui. Malam itu, Aldan kembali menatap foto lama. Ia membandingkan wajah ayahnya dengan ingatan tentang Pak Rudi. Garis wajah, bentuk rahang, bahkan cara memandang yang mirip. Jantung Aldan berdegup kencang. Ia merasa takut bukan karena kebenaran itu mungkin salah, melainkan karena mungkin benar. Sementara itu, Pak Rudi duduk di ruang kerjanya dengan gelisah. Ia memerintahkan asistennya menyelidiki satu nama Aldan. Ia sendiri tidak tahu mengapa nama itu terasa berat di lidahnya. Beberapa jam kemudian, laporan singkat masuk. Data dasar riwayat hidup yang tidak mencolok. Anak yatim piatu. Orang tua meninggal dalam kecelakaan bertahun-tahun lalu. Tanggalnya sama. Pak Rudi menatap layar lama sekali. Dunia terasa menyempit. Ia berdiri berjalan mondar-mandir lalu berhenti di depan jendela. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut menghadapi kebenaran. Jika itu benar, jika pemuda itu memang anaknya, maka ia telah mengusir darah dagingnya sendiri. Malam turun, membawa keheningan yang berat di dua tempat berbeda. Aldan duduk sendirian, mencoba menenangkan diri dari kemungkinan yang mengubah segalanya. Pak Rudi berdiri dalam diam, menatap masa lalu yang perlahan bangkit dari kuburannya. Tak ada yang siap menerima kebenaran ini. Namun kebenaran tidak peduli pada kesiapan siapapun. Ia akan muncul,
Dan ketika itu terjadi, luka yang selama ini terkubur akan terbuka sepenuhnya, mengubah hidup mereka dengan cara yang tak bisa ditarik kembali. Hari itu langit tampak cerah tanpa tanda apun bahwa sebuah badai akan pecah di antara dua manusia yang tak pernah benar-benar saling mengenal. Aldan berdiri di depan gedung rumah sakit swasta dengan tangan sedikit gemetar. Ia datang bukan sebagai pasien, melainkan sebagai pengantar. Pria pemilik warung yang pernah menolongnya mengalami serangan jantung ringan pagi tadi, dan Aldan bersikeras ikut mengantar sebagai bentuk terima kasih. Bau antiseptik memenuhi udara. Lorong-lorong rumah sakit terasa dingin dan sunyi. Hanya diisi langkah kaki perawat dan bunyi alat medis. Aldan duduk di bangku tunggu menunduk. Pikirannya kacau oleh potongan-potongan kebenaran yang mulai saling terhubung sejak kemarin. Nama ayahnya, tanggal kecelakaan, wajah pria itu. Aldan mengusap wajahnya kasar. Ia ingin menyangkal semua kemungkinan itu, tapi pikirannya tak lagi patuh. Ada rasa takut yang tumbuh bercampur dengan harapan yang tidak ia minta. Tak jauh dari sana, pintu lift terbuka. Pak Rudi melangkah keluar dengan jas gelap rapi ditemani asistennya. Wajahnya terlihat tegang. Jauh dari kesan dingin dan percaya diri yang biasa ia tunjukkan, salah satu direktur perusahaannya dirawat di rumah sakit ini dan ia datang menjenguk. Setidaknya itu alasan resminya. Namun sejak kakinya menapak lantai rumah sakit, dadanya terasa semakin sesak. Dan saat itu terjadi, pandangan Aldan terangkat secara refleks. Matanya bertemu dengan sepasang mata yang tak mungkin ia lupakan. Dunia seakan berhenti bergerak. Suara di sekeliling meredam, seolah hanya menyisakan detak jantungnya sendiri yang berdentum keras. Pak Rudi juga membeku untuk beberapa detik. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bicara. Hanya dua pasang mata yang saling menatap, dipenuhi emosi yang saling bertabrakan. Aldan berdiri perlahan. Tangannya mengepal tanpa sadar. Semua rasa sakit, penolakan dan kebingungan yang ia pendam selama ini seakan menemukan wujudnya. "Bapak," ucap Al dan akhirnya suaranya bergetar, namun jelas. "Kita bertemu lagi." Pak Rudi menoleh bingung. Namun Pak Rudi mengangkat tangan memberi isyarat agar ia mundur. Wajahnya memucat. Ia melihat Aldan bukan lagi sebagai pemuda lusuh yang mengganggu perusahaan. "Apa kamu punya orang tua?" tanya Pak Rudi tiba-tiba tanpa sadar. Aldan terdiam. Dadanya bergejolak, punya jawabnya lirih, atau setidaknya dulu. Pak Rudi memejamkan mata sesaat. Tangannya bergetar. "Nama ayahmu siapa?" Pertanyaan itu menjadi pemicu ledakan bedanya mening. Untuk orang seperti Bapak, nama tidak penting, wajah juga tidak. Yang penting hanya siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Nada kemarahan tak lagi tertahan. Aldan melangkah maju satu langkah. "Bapak ingat apa yang Bapak katakan ke saya?" Orang yang tidak jelas. Beberapa orang berhenti berjalan. Suasana lorong berubah tegang. Pak Rudi menarik napas dalam-dalam. "Saya tidak tahu. Itulah masalahnya." Aldan memotong. "Bapak tidak pernah mau tahu." Kata-kata itu keluar dari tempat terdalam dalam diri Aldan. Semua penolakan, semua malam dingin, semua tatapan,